هم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. أما بعد، حضرة المكرمون المحترمون, segenap para hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, wa nakhussu bidzikr, keluarga besar dari saudara kita Hizbullah dan segenap keluarganya yang alhamdulillah karena berkah beliau mengorbankan waktu, tenaga dan harta sehingga beliau menjadi sebab kita berkumpul di sini untuk memperingati sebuah perayaan dari maulidnya Rasulullah SAW. Semoga dengan perkumpulan kita seperti ini mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan nazrah dari Rasulullah SAW, sehingga insyaallah perkumpulan yang kita adakan di malam hari ini perkumpulan yang dituluskan untuk memeriahkan dan mengenang serta senang dengan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah yang pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita sisa umur. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kita sebuah anugerah yang besar, kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengagungkan Rasulullah SAW, yang dimana anugerah demi anugerah yang Allah berikan, nikmat demi nikmat yang Allah berikan, merupakan sebuah pemberian yang tidak pernah diberikan oleh seorang makhluk kepada makhluk yang lainnya. Kenapa? Berapa banyak dari antara kita yang Allah berikan kesempatan untuk hidup, Allah berikan kesempatan untuk belajar, Allah berikan kesempatan dengan taufiknya, dengan hidayahnya untuk memperbaiki dirinya, sehingga subhanallah, tak lepas yang kita lihat berapa banyak dari umat muslimin, dari umat yang hidup di dunia ini, mereka kotori kehidupannya dengan maksiat kepada Allah, tapi subhanallah Allah tidak mengadab mereka. Tapi subhanallah Allah memberikan sebab, memberikan sebuah kesempatan untuk mereka untuk berubah, karena ketahuilah itu adalah rahmat Allah yang tidak akan diberikan kepada, ataupun pemberian tersebut tidak pernah diberikan dari makhluk kepada makhluk yang lainnya. Sayyidina Ibrahim alaihi salam, beliau adalah seorang nabi. Beliau terkenal dengan kedermawanannya dan sifat baiknya kepada setiap orang yang ada di dunia pada zamannya, sehingga subhanallah, salah satu di antara kedermawanannya Sayyidina Ibrahim diriwayatkan bahwasanya beliau menginginkan kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, aku bermunajat kepadamu, sehingga diantaranya berikan aku kesempatan untuk memberikan sebuah wejangan, sebuah hadiah, sehingga aku bisa memuliakan umatnya Rasulullah SAW. Sehingga dalam riwayat, garam-garam yang timbul yang ada di pegunungan di Jazirah Arabia, diriwayatkan bahwa itu adalah pemberian dari Nabi Allah Ibrahim. Sehingga subhanallah, walaupun itu adalah sebuah periwayatan yang dhaif, tapi secara umumnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah isyarat kepada kita sebagai umatnya Rasulullah bahwa Ibrahim kana ummah. Ummah adalah sesosok yang dipanuti, sesosok yang bisa dijadikan sebuah panutan, karena setiap pekerjaan beliau adalah pekerjaan yang baik. Yang paling besar adalah kedermawanan beliau. Subhanallah, di sebuah perjalanannya beliau bertemu dengan seorang majusi, seseorang yang tidak beriman kepada Allah.
Seseorang yang subhanallah ingkar kepada Allah, tidak terlihat keimanan dalam hatinya sama sekali, sehingga dia datang kepada Nabi Ibrahim karena terdengar Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat bisa memuliakan seseorang, yang dermawan kepada setiap makhluknya, sehingga subhanallah ketika Nabi Ibrahim melihat kepada majusi tersebut dan enggan untuk beriman kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim memberikan sebuah syarat kepada orang majusi tadi. Wahai majusi, kalau seandainya engkau ingin kedermawananku, ingin rahmatku, ingin pemberianku, maka syaratnya satu, masuk Islam. Maka syaratnya satu, berimanlah kepada Allah. Maka subhanallah, maka enggan seorang majusi tersebut, dia berjalan, dia tidak mau, dia bersih kokoh, sehingga apa yang dilihat, apa yang terjadi, Nabi Allah Ibrahim Khalilullah mendapatkan sebuah teguran dari Allah yang diucapkan oleh Allah kepada malaikat Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim dengan ucapannya, ya Ibrahim, aku menciptakannya dan dia hidup puluhan tahun di muka bumi ini yang tidak beriman kepada aku, tapi aku tidak mengurangi rezekinya sama sekali. Aku tetap memberikan kepada dia kenikmatan sehat, kenikmatan umurnya, kenikmatan badannya segar, sehingga pemberian Allah di muka bumi ini merupakan sebuah rahmat kepada seluruhnya. Tapi subhanallah, kita berkumpul di tempat yang mulia ini bukanlah sebagaimana seorang majusi. Kita berkumpul di tempat ini, kita mendapatkan sebuah keimanan di dalam hati kita. Insya Allah keimanan tersebut akan kita bawa ketika ajal kita telah mendekat. Amin amin ya rabbal alamin, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, berkah ini semuanya ada pada Rasulullah. Kita berkumpul di tempat ini untuk memuliakan Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Allah bisa memberikan sebuah pemberian kepada seseorang yang tidak beriman kepada Allah, maka subhanallah, pikirlah nikmat yang besar yang seperti apa yang kita dustakan dengan nikmat Allah kepada kita sebagai seorang mukmin. Niscaya lebih besar lagi, niscaya lebih dahsyat lagi, karena keutamaan kita ada pada Rasulullah. Keutamaan kita karena kita bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak pernah diminta, kita tidak pernah meminta, kita tidak pernah memunajat kepada Allah, sehingga tiba-tiba kita dilahirkan dari rahim seorang yang mukmin, seseorang dari umatnya Rasulullah. Pernah kita minta sebagai umatnya Rasulullah? Tidak pernah. Ini pemberian yang dahsyat dari Allah. Allah firmankan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, bahwasanya kita adalah sebagian sebaik-baiknya umat yang Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan di muka bumi ini. Sehingga kemuliaan yang kita dapatkan, sehat yang kita dapatkan, anugerah yang kita dapatkan semata-mata dari Allah karena kaitan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal hadirun wal hadirat, di tempat yang mulia ini bukannya hanya kita memuji Rasulullah, bukannya hanya kita bersalawat kepada Rasulullah serta bermaulid untuk Rasulullah, yang dimana ini merupakan sebuah adat budaya yang diwariskan dari ulama-ulama kita, yang dimana hal ini merupakan sebuah ikatan kecintaan kita kepada Rasulullah. Sehingga Al-Imam Amin Al-Qutbi beliau mengatakan, ya Lailatal Ithnain, madza safahat yumnaki min fadlin ashamma wa min ghina. Ya Lailatal Ithnain, madza safahat yumnaki min fadlin ashamma wa min ghina. Kullu al-layali al-biyad fi ad-dunya laha nasabun ilayki, fa anti al-miftah, fa anti al-misbah. Al-'ain, al-a'yad, wal-qadar, wal-mi'raj bihasanatika allati baharna al-a'yuna. Beliau Imam Amin Al-Qutbi beliau mengatakan bahwa setiap malam Senin, setiap malam Rabiul Awal merupakan sebuah pintu keutamaan yang Allah berikan. Umat Rasulullah yang kita ketahui bersama bahwa umat yang paling gampang masuk surga, karena imbalan demi imbalan, anugerah demi anugerah yang Allah berikan dan limpahkan kepada umatnya Rasulullah. Sehingga Allah memberikan satu malam, di malam Lailatul Qadar, dengan amal ibadah yang dilakukan sebagaimana mereka beribadah 1000 bulan. Di bulan
Ramadan setiap malamnya Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan, Allah angkatkan nama-nama orang yang ditakdirkan masuk neraka karena keberkahan bulan Ramadan. Mereka puluhan ribu bahkan ratusan ribu Allah angkat namanya karena keberkahan bulan Ramadan. Dan ini adalah limpahan dari Allah kepada umatnya Rasulullah. Dan semua ini kuncinya ada di Rabiul Awal. Semua ini pintunya ada di Rabiul Awal. Bagaimana tidak, wahai hadirin? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang memberikan dari Allah kepada kita wasilahnya Nabi Muhammad? Kalau tidak karena Nabi Muhammad, tidak akan ada sebuah kemuliaan yang ada di dunia ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau seandainya bukan karena engkau, wahai Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan seluruh dari muka bumi ini. Allah yang berfirman. Maka subhanallah, kemuliaan akan kita dapatkan ketika kita berhubungan dengan Rasulullah. Kemuliaan akan kita dapatkan ketika hati kita terikat kepada Rasulullah. Ketika kita berdekat kepada Rasulullah. Rasulullah dalam hadisnya beliau mengatakan, ana ainur rahmah, bahwa aku adalah sumber dari rahmat yang Allah berikan. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi sumbernya rahmat kepada seluruh alam. Maka apa yang kita harapkan di akhirat nanti tak lain dan tidak bukan adalah surganya Allah. Tak lain dan tidak bukan adalah ridhanya Allah, kenikmatan yang Allah berikan di dalam surga. Yang diriwayatkan, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidaklah terdengar dari sebuah pendengaran tentang bagaimana hakikatnya surga. Tidaklah pernah orang melihat bagaimana hakikat aslinya nikmatnya surga, dan tidak pernah terbesit dalam hati sebuah hakikat dan sejatinya nikmatnya surga. Ketika kita berpikir bahwa surga ini seperti ini, berarti tidak seperti itu. Dahsyat, lebih dahsyat lagi, lebih sempurna lagi dari pikiran kita yang sangat terbatas. Kalau seandainya dikatakan bahwasanya haruman yang disunnahkan untuk dipakai oleh Rasulullah mengatakan salah satu laturat, 3 perkara yang tidak boleh ditolak. Salah satunya adalah wewangian. Ketika ada teman-teman yang datang meminta wewangian, memberikan wewangian, janganlah ditolak. Karena itu anjuran dari Rasulullah. Kenapa? Karena ini dari surga. Maksudnya apa? Wewangian tersebut yang akan kita cium ketika kita masuk surganya Allah. Sehingga subhanallah, wewangiannya surga ini tercium dari jarak 500 tahun lamanya. Bagaimana ketika kita di dalam surga? Dan ketahuilah Pak Bu, surga tersebut adalah mahallur rahmat, tempatnya rahmat. Apa sih rahmat? Rahmat itu nikmatnya Allah. Apa sih rahmat? Rahmat itu ridhonya Allah. Apa rahmat? Rahmat itu cintanya Allah, kasih sayang Allah. Yang dimana surga adalah tempatnya. Tapi ketahuilah, kuncinya surga ada di Rasulullah. Kuncinya surga dengan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, miftahul jannata biyadi. Beliau angkat tangannya dan beliau mengatakan, kunci surga ada di tanganku. Tidak ada satupun umat dari Allah ciptakan Nabi Adam sampai ke akhir nanti, akhir kiamat, yang berhak memasuki surga dahulu kecuali Rasulullah dan bersama umat yang dibawa oleh Rasulullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah muliakan dengan termasuk umat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah yang Allah muliakan, yang Allah cintai. Cinta kita kepada Rasulullah butuh dalam pembuktian. Cinta kita kepada Rasulullah bukan tampak dengan wajah kita, bukan tampak dengan zahir kita. Cintanya kita dengan Rasulullah bukan hanya sekedar ucapan. Cintanya kita kepada Rasulullah bukan hanya hayalan dan buayan saja, melainkan apa? Cintanya Rasulullah tertanam di hati seseorang. Sehingga apa? Hati tersebut adalah hati yang menjadi tempat nazarnya Allah, tempat penglihatan Allah kepada seorang hamba. Karena apa? Allah firmankan di dalam hadisnya Rasulullah, melewati lisannya Rasulullah, bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwasanya Allah tidak pernah melihat seorang jasad ataupun rupa dari siapapun. Maka seorang yang ganteng maupun seorang yang jelek tidak terlihat dari situ, dari pandangan Allah.
melainkan pandangan Allah kepada hati seorang, pandangan Allah kepada amal seseorang. Sehingga kalau seandainya kita membahas hati, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Apakah seandainya pandangan Allah ke dalam hati kita kotori dengan penyakit-penyakit hati? Apakah pandangan Allah yang tiap harinya memandang kita di dalam hati kita, apakah kita rela mengkotori dengan kita mengatakan diri kita cinta kepada Nabi Muhammad tapi bertolak belakang dengan apa yang diharapkan Nabi Muhammad? Maka ini malam hari, malam Maulid Nabi Muhammad. Hilangkan setiap hati-hati yang kotor, walaupun kami adalah pendosa. Coba berhubungan dengan kami telah berkenal, kami telah cinta, kami melaksanakan maulid bertahun-tahun. Bahkan kita dilahirkan di orang tua yang cinta dengan Rasulullah. Ya Allah, jadikan ini tempat, ini kesempatan membersih hati kami dari setiap sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang jorok, sifat-sifat yang memenuhi penyakit hati dari dengki, iri, dan seterusnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan amal, Allah melihat amal, Allah melihat amal, Allah melihat amal, bukan manusia yang melihat amal. Sehingga berapa banyak orang yang mengatakan dirinya baik, berapa banyak orang yang mengatakan dirinya telah berbuat baik, tapi bagi Allah tidak baik. Kadang amal baik ini merupakan tipuan bagi kita. Kadang ini imamah yang saya pakai, gelar kiai di beberapa orang, itu kadang merupakan tipuan setan kepada dirinya. Allah ataupun setan ini tidak hanya menyuruh orang untuk berbuat maksiat, melainkan kadang setan masuk ke dalam hal-hal ibadah untuk merusak hati seseorang, untuk merusak niat seseorang, sehingga amal tersebut apa yang dikatakan oleh Allah, inna salati, sesungguhnya salat yang aku terapkan, salat yang aku laksanakan, wa nusuki, dan ibadah yang aku lakukan, dari bekerjaan berbaca salawat, dari bermaulid kepada Rasulullah, dari bersalat berjamaah, dari bersedekah, dari berzakat, dari berpuasa, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan matiku. Untuk siapa? Untuk Allah. Untuk siapa? Untuk Sang Khalik. Nah, ketika itu telah diterapkan oleh kita, itulah yang diharapkan oleh Rasulullah, sehingga kita berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam acara maulid yang seperti ini, ayo kita jadikan ini pekerjaan, ini maulid, ini perayaan dengan dukungan cinta kita kepada Rasulullah. Ubahlah perkara-perkara yang membuat diri kita tambah jauh dari Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Semoga kita keluarnya dari tempat ini kecuali dosa kita Allah hapuskan. Penyakit-penyakit dalam hati kita Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan. Dan semoga dengan kemuliaan maulid ini, ya Allah, kami meminta kepadamu setiap harinya setelah bulan maulid sehingga kami mati, Allah istiqamahkan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami adalah seorang hamba, ya Allah, yang memuliakan Nabi-Mu. Kami adalah seorang hamba, ya Allah, yang mencintai Nabi-Mu. Maka ya Allah, jagalah kami, tetapkanlah cinta kami di dalam hati kami untuk Rasulullah SAW, sehingga cinta kami dapat membersihkan penyakit-penyakit hati kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sehingga ya Allah, kami minta kepadamu, meninggalnya kami, ya Allah, meninggalkanlah dalam keadaan husnul khatimah, sehingga ketika kami masuk liang lahat kami, ya Allah, yang menyambutnya adalah Rasulullah. Sehingga kami di padang mahsyar, ya Allah, kami bersama Rasulullah. Sehingga kami di mizan, ya Allah, kami ditemani oleh Rasulullah. Sehingga ketika kami melewati siratal mustaqim, ya Allah, kami bersama dan dituntun oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, kami tidak memiliki amalan yang banyak, kami hanya memiliki cinta kami kepada Rasulullah SAW. Maka dengan cinta ini, ya Allah, kami mengharapkan apa yang kami harapkan. Dan semoga, ya Allah, Rasulullah SAW memandang kami sebagai umatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibadallah, mungkin ini bisa belum sampaikan, kurang lebihnya belum minta maaf. Allahumma muwaffiq lil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.